pelajari di perkuliahan. Bahkan teorinya dulu, kemudian baru lanjut dengan praktikum. Yang pertama adalah pendahuluan. Kita sudah memulai memberikan informasi tentang pendahuluan praktikum itu mulai hari ini. Nanti akan ada tambahan dari Bu Irul dan juga Pak Fahri akan melengkapinya. Kemudian nanti pertemuan berikutnya kita akan amati porifera dan solentrata. Mudah-mudahan kita bisa mendiskusikannya terlebih dahulu sebelum teman-teman masuk ke lab. Artinya saya bisa menyampaikan materi kuliahnya dulu sebelum teman-teman nanti masuk di lab. Kemudian helmintologi. Untuk helmintologi ini ada 3 film yang akan kita diskusikan. Jadi yang ada di sini bukan berdasarkan pertemuan, tapi materinya. Misalnya helmintologi itu biasanya 2 kali pertemuan, moluska biasanya 1 kali pertemuan, dunia ikan itu biasanya 1 kali pertemuan, herpetologi 1 kali, amfibi 1 kali, dan seterusnya. Nanti tergantung kondisi di lapangan. Nah, untuk porifera dan solentrata ini kita laksanakan pada satu pertemuan yang sama. Kemudian helmintologi itu ada 3 film seperti yang tadi saya sampaikan. Yang pertama itu adalah film pelatih helmintes untuk cacing-cacing pipih. Jadi nanti kita praktikumnya itu adalah cacing hati, spesimennya ada di laboratorium. Kemudian ada cacing pita. Cacing pita kita tidak punya spesimennya. Dia ada 3, satu lagi planaria. Nah, sebaiknya planaria teman-teman sediakan sendiri. Cari di habitatnya air yang bersih mengalir, kemudian teman-teman temukan di bawah tumpukan batu-batu. Biasanya di situ. Saya dulu mendapatkan pengalaman yang sangat berharga dari guru kita semua, Pak Pascal, ketika mengadakan field trip. Saya lupa, barangkali field trip angkatannya Bu Irul barangkali, yang waktu kita ke sana ada Angga. Iya, Benar ya Bu. Bu Irul ya? Betul, Bu. Iya. Iya, kita tuh mancing planaria ya Bu Irul, Iya, Bu, menggunakan, semuanya iya, tulang iya, ayam. iya, betul, menggunakan tulang ayam. Jadi tulang ayam yang kita, eh, potongan daging ayam yang kita beli, itu dagingnya kita konsumsi, tulangnya kita gunakan untuk mancing planaria, dan itu dapat. Nah, itu saya masih ingat sampai sekarang, pengalaman sangat berharga yang disampaikan oleh Pak Pascal. Nah, kemudian untuk film yang kedua itu adalah Ascamyntes atau Nematelmintes. Itu teman-teman sebaiknya mulai mempersiapkan eh, pengadaan untuk untuk cacing perut, cacing kremi. Jadi ada beberapa spesimen memang sudah tersedia di lab, seperti cacing eh, eh, tambang, itu ada Ankylostoma dan ada Necator. Kemudian ada cacing trichuris, cacing cambuk. Kemudian juga ada cacing perut, cacing Ascaris lumbricoides. Sebenarnya untuk Ascaris lumbricoides ada di lab, tapi spesimen itu sudah lama. Jadi teman-teman tidak bisa lagi melihat organ-organ penting lainnya seperti adanya 3 bibir pada bagian anterior, cacing perut, bagaimana cara membedakan anterior dengan posteriornya, tapi teman-teman masih bisa membedakan antara cacing betina dan cacing yang jantan. Nah, kemudian yang ketiga filmnya itu adalah film Annelida. Untuk Annelida, teman-teman perlu mempersiapkan cacing tanah dan juga lintah atau pacet. Jadi yang sekarang sedang mudik boleh untuk mengoleksi cacing lintah atau pacet dan teman-teman simpan di alkohol 70%. Nah, kalau misalnya ada yang berkenan untuk minum obat cacing, ya obat cacing, hmm, itu teman-teman ketika di dalam tubuhnya ada cacing perut, cacing gilik misalnya, itu dia akan keluar. Nah, teman-teman bisa simpan juga di dalam alkohol 70%, kemudian bisa diantarkan ke lab. Kalau misalnya malu, ketahuan ada cacingnya, sebenarnya tidak apa-apa ya, karena itu normal-normal aja. Teman-teman boleh kasih ke saya, dan identitas teman-teman akan saya rahasiakan. Boleh berikan juga kepada Bu Nuril. Boleh berikan juga kepada Pak Fahri, ya, senyamannya aja. Identitasnya akan kita simpan, akan kita jaga kalau misalnya malu. Tapi kita perlu fresh specimen karena untuk melihat organ-organ tersebut. Nah, untuk membedakan cacing Ascaris jantan dan betina, tadi saya sudah sampaikan bahwa itu bisa dilakukan di lab. Tapi untuk cacing jantan, kita tidak bisa lagi melihat adanya spikula. Nah, kemudian cacing-cacingan sudah, kita akan lihat ke moluska. Moluska ini adalah hewan-hewan lunak. Dia terdiri dari 5 kelas dan teman-teman perlu nanti menyediakan
mudah-mudahan bisa ketemu dengan oktopus, bisa ketemu dengan cumi, bisa ketemu dengan sotong, kemudian nanti teman-teman membawa keong. Ya, keong. Boleh keongnya itu berupa Avatina fulica, boleh keong emas. Ya, keong emas. Keong mbak nggak ada katanya, jadi cukup bawa keong emasnya aja. Gitu. Nah, kemudian ada lagi spesimen yang ada di lab itu, teman-teman bisa, satu lagi teman-teman membawa kerang, karena dia ada 5 kelas. Nah, satu lagi itu ada kiton, ya. Kiton dulu pernah ditemukan oleh Kak Danang dan timnya di salah satu pulau di Kepulauan Seribu, dan mudah-mudahan spesimennya masih bisa kita gunakan yang ada di lab. Jadi kiton ini, dia spesifik, bagian dorsal dari tubuhnya terdiri dari lempengan kapur. Kalau saya tidak salah itu jumlah lempengannya ada 7 ya, yang tersusun seperti genteng. Nanti kita bisa lihat. Mudah-mudahan ketika praktikum di lapangan nanti teman-teman juga bisa ketemu dengan Hiton sehingga menambah dokumentasi spesimen kita yang ada di laboratorium. Nah, berikutnya adalah arthropoda. Arthropoda juga banyak spesimen yang bisa kita amati di alam seperti udang, kepiting, kemudian serangga, kemudian kaki seribu, kemudian kalajengking dan laba-laba. Beberapa spesimen juga ada di lab, tapi spesimen yang lainnya nanti perlu diadakan. Nanti pengadaannya saya sampaikan berikut. Berikutnya adalah echinodermata. Untuk echinodermata ini terdiri dari 5 kelas juga. Masing-masingnya insya Allah bisa kita temukan di Pulau Pari. Ya, di Pulau Pari. Biasanya kita di Pulau Pari, tapi untuk spesifik tentang field trip nanti kita akan diskusikan kembali satu pertemuan khusus untuk field trip saja. Kalau sekarang secara general dulu. Nah, echinodermata itu isinya adalah bulu babi, bintang laut, kemudian bintang ular laut, kemudian teripang, kemudian lili laut. Nah, lili laut ini kita harus nyemplung. Karena itu, nanti ketika field trip, kita perlu kita perlu pendampingan dari kakak-kakak yang ada di MBC. Karena hanya mereka yang tahu di mana bisa menemukan si crinoide ini, lili laut ini. Saya bisa memberikan video dari Kak Reza dulu ya, yang berperan sangat besar di MBC. Mudah-mudahan teman-teman nanti juga mengingat jasa besar beliau. Nanti teman-teman bisa lihat bagaimana dia berenang, bagaimana dia berpindah, dan seterusnya. Ada videonya, tapi sebaiknya teman-teman ketemu dengan spesimen segar di lapangan. Untuk spesimen yang diawetkan, alhamdulillah masih tersimpan di laboratorium. Dan itu juga panjang ceritanya. Dulu saya dan Pak Fari mencoba mengawetkan bukung laut ini, ternyata dia hancur. Nah, setelah tahun yang kesekian, baru kita berhasil menyimpannya di laboratorium. Gitu ya Pak Karya? Betul. Ya, ada banyak cerita. Jadi nanti ketika teman-teman pengamatan, itu juga harus diamati dengan baik. Nah, kalau dengan bulu babi, itu ada sweet memory saya itu bersama dengan Bu Irul. Dan almarhum Mah, Bu Ida, mudah-mudahan beliau semua khotimah di sana, satu di antara orang baik yang saya kenal ya. Jadi pada saat kita ke pulau di Pari ya, Ro, ya waktu itu ya, di Pulau Pari, benar ya Bu Irul? Iya betul. Iya, di Pulau Pari ya, yang di tengah tuh, yang di dekat. Kalau sekarang di situ banyak jajanan. Kita itu sudah naik kapal, kapalnya, kalau saya nggak salah kapalnya ilegal ya, kita belum izin ya. Belum Bu. Kualat Iya, kayaknya kita. iya, mungkin itu ya. Jadi kita sudah ke tengah barengan sama si siapa waktu itu ya yang mendayung perahu kita ke tengah. Deden bukan sih Bu? Deden yang kelas Kayak bukan Deden deh. Deden yang udah di itu tuh, Deden yang kita ambil urinnya. volunteer. Abdus, Abdus. Oh, sih. Iya, Abdus Salam. Hmm. Jadi Kak Abdus yang mendayung ke tengah, kemudian dari tengah ke pinggir, kita itu nempel di luar perahu. Pura-puranya kita berenang, dan ternyata tidak sengaja salah satu dari kami itu menyenggol kerumunan bulu babi. Akhirnya bulu babinya nempel di kakinya Mbak Ida almarhumah. Dan kami langsung naik ke perahu, panik ceritanya. Kemudian Wirul itu berusaha keras itu dengan semua daya dan upaya
mengeluarkan duri bulu babi dari kakinya Mbak Ida. Dan ternyata yang kami lakukan itu salah. Tapi nggak tahu gimana ceritanya ketika kami udah sampai di pantai, itu teman-teman kita dan beberapa tokoh masyarakat sudah tahu tragedi ada mahasiswa UIN yang ada keluarga besar UIN yang kakinya kena bulu babi dan mereka cukup panik. Dari situ kita mendapatkan pengetahuan bahwa bulu babi itu dia tidak berupa duri yang nempel di otot, tapi dia berupa semburan racun yang terlihat seperti duri. Jadi saya sudah ambil jarum pentul, kemudian kita pencet sedemikian rupa, sekencang-kencangnya ya Bu Irul, supaya bisa mengeluarkan dan ternyata itu gagal total. Apa Karena tuh pukul minimnya gitu? pengetahuan, iya, begitu. Mbak Ida juga udah sakit tuh. Dan akhirnya kita mendapatkan pengetahuan bahwa netralisasi racunnya itu adalah menggunakan amonia. Salah satu sumber amonia yang paling gampang untuk didapatkan itu adalah dari urin. Maka dari itu, ada satu atau dua mahasiswa yang kemudian kami minta urinnya. Dia sendiri awalnya bingung gimana cara mengeluarkan urinnya. Padahal kan seperti biasa ya. Cuma karena ada faktor lain yang overthinking, akhirnya ada drama juga ketika kami akhirnya berhasil mendapatkan urin itu dan masih hangat-hangat dituangkan ke tempat eh, racun yang terdapat di kakinya Mbak Ida. Alhasil racunnya bisa dinetralisir pada saat itu, tapi Mbak Ida merasakan demam itu sekitar 1 bulan setelah itu. Artinya apa? Pengetahuan perlu kita pelajari. Ya, jadi pengalaman itu memberikan pengetahuan, karena itu pengalaman adalah guru yang sangat berharga. Ini selalu saya ceritakan kepada teman-teman kenapa hati-hati ketika berada di lapangan. Bukan bulu babi saja, ada juga ikan pasir dan stingray ini apa ya namanya? Ikan pari juga, ya ikan pari juga yang perlu kita waspadai. Berikut selama ini belum pernah kita temukan itu adalah konus. Konus ini adalah keong racun. Kalau dulu pernah ngetren itu lagunya keong racun, saya lupa tuh siapa gitu sebelum Cinta Jojo, Bu. oh ya Sinta Jojo benar. Satunya sekarang sudah menjadi konglomerat karena menikah dengan orang-orang yang beruang, yang mempunyai uang. Oke, jadi keong racun itu beneran ada, tapi alhamdulillah selama ini hampir setiap tahun saya dan Pak Fari dan tim ke salah satu pulau di Kepulauan Seribu itu kita tidak pernah menemukan keong racun, tapi kemungkinan dia ada. Ya, bonus itu kemungkinan ada. Karena itu teman-teman harus hati-hati. Dan ketika sampling itu harus menggunakan alas kaki, tidak boleh kaki telanjang. Nah, echinodermata ini sangat penting karena dia merupakan hewan-hewan peralihan sebelum masuk ke vertebrata. Jadi dengan demikian, kita perlu mengamati bagaimana bentuknya, bagaimana habitnya di lapangan, dan seterusnya. Juga dulu pernah ada cerita yang unik, saya lupa apakah ini angkatannya Pak Fahri atau bukan. Din angkatannya Pak Fahri bukan ya? Bukan, Bu. Bukan. Eh, Din, suaminya Din siapa namanya Pak Fahri? Fahmi, kakak kelas Nah, 24, Bu. Fahmi. Ya, oh kakak 2004. kelas ya, yang bidding ya. Oh 2004. Oke. Jadi dulu Pak Fahmi main-mainin ini, bermain bercengkrama dengan si Tripang. Nah, kemudian dia gemes sekali, kemudian dia simpan Tripangnya di dalam topi yang dia pakai. Saya liatin aja. Kemudian Tripang itu mengeluarkan benang-benang putih yang kita sebut dengan benang kuvier. Nah, benang kuvier ini ketika sudah berinteraksi dengan udara, dia akan mengeras seperti benang nilon. Akhirnya topi tersebut yang sudah ditempelin oleh benang kuvier itu tidak bisa dilepas benang kuviernya. Dia sudah sibuk berusaha untuk melepaskan benang kuvier itu satu-satu. Dia kan banyak ya bergerombolan, tapi tidak berhasil. Saya nggak tahu apakah akhirnya topinya dibuang setelah teripangnya dibuang atau seperti apa. Tapi yang ingin saya sampaikan itu adalah bahwa banyak cerita unik yang terlahir dari kegiatan field trip. Dan yang paling ngenesnya, wow tapi ngenesnya juga ada, adalah ketika HP kecemplung. Nah, ini Pak Fahri barangkali bercerita untuk anggota tim kita yang mengalami hal serupa. Barangkali boleh share pengalamannya Pak Fahri? Iya, Bu. Nah, ya untuk keamanan HP tuh ya sering banget walaupun kita sudah
prepare untuk mengamankan HP kita ya, dengan berbagai macam peralatan yang kita sudah siapkan. Tapi kadang ada aja yang kelupaan karena panik, segala peralatan belum siap gitu ketika sampling atau ketika menggelar transaksi itu selalu ada. Jadi setiap tahun itu atau setiap angkatan pasti ada selalu jadi korban gitu ya. Entah satu atau dua HP-nya itu ikutan berenang seperti itu. Dan jadi saya pesan kepada kawan-kawan semuanya untuk memastikan ketika bawa HP untuk dokumentasi itu harus benar-benar diperhatikan soft case atau casing dari HP yang memang harus yang bagus gitu ya. Di e-commerce itu banyak tuh soft case HP yang diperjualbelikan yang memang bisa digunakan di dalam badan air ya, di perairan. Akan tetapi cukup nggak? sebaiknya Cukup nggak? gunakan Minum softcase nenek yang masih cukup nggak? sedikit agak mahal, yang memang itu lebih safety ya di HP seperti itu, dan bisa juga untuk melakukan perekaman atau pemotretan di dalam air. Jadi itu saja Bu Narti. Mungkin yang saya sampaikan adalah hampir setiap tahun itu pasti ada ya. Tahun kemarin juga ada, dan mudah-mudahan di tahun 2026 ini memecahkan rekor untuk tidak ada korbannya seperti itu Bu Narti. Terima kasih Bu Narti. Oke, terima kasih Pak Fahri. Jadi ini sangat berharga sekali ya. Harga satu handphone itu jutaan, tidak ada yang murah handphone mahasiswa kita. Kalaupun murah itu pasti lebih di atas 1 juta. Artinya memang butuh effort untuk menjaga barang-barang supaya tidak terkena, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau hilang biasanya tidak, tapi kena air itu selalu ada. Dan itu sudah diwanti-wanti juga sebelumnya. Nah, kemudian untuk praktikum berikutnya, setelah pengamatan echinodermata ini, kita akan mengadakan evaluasi dulu berupa ujian tengah semester. Kemudian kita masuk ke vertebrata yang diawali dengan dunia ikan. Jadi untuk dunia ikan ini, nanti kita akan pengamatan ikan terdiri dari 3 kelas. Kelas yang pertama adalah Agnatha. Agnatha ini anggotanya adalah hagfish dan lamprey, tapi kita tidak punya spesimen itu. Dan kita pun tidak memungkinkan untuk mendapatkan ikan-ikan tersebut, karena habitatnya adalah di laut yang sangat dalam, gelap, kemudian biasanya dingin, dan sejauh ini ditemukan dari daerah-daerah subtemperate, jadi di tropis tidak ada. Kemudian kelas yang kedua itu adalah untuk Chondrichthyes. Chondrichthyes ini adalah ikan yang bertulang rawan. Contohnya adalah hiu dan pari. Jadi nanti teman-teman membeli ikan hiu dan ikan pari untuk 1 angkatan. Ya, untuk pengamatannya 1 angkatan. Nah, nanti mudah-mudahan Kak Hani yang melanjutkan studinya di IPB University juga, di FPIK, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, bisa bergabung bersama kita. Nanti saya coba cari waktu dulu untuk bicara dengan beliau. Karena beliau lebih banyak memahami tentang dunia perhiuan. Ya. Kemudian yang ketiga adalah Osteichthyes. Nah, Osteichthyes ini adalah ikan-ikan bertulang sejati, termasuk ikan yang semuanya kita makan utuh, dari kepalanya, termasuk tutuk insang, kemudian badannya, ototnya, termasuk tulang-tulangnya dan sirip-siripnya juga, termasuk di dalamnya fesesnya. Dan anehnya, kita tidak pernah puas mengonsumsi ikan ini kalau hanya satu. Apakah teman-teman Bu. tahu ikan apakah yang dimakan? Lele. Lele biasanya satu individu udah cukup. Kalau lelenya gede, kita potong, itu sudah cukup. Selain lele, ada yang tahu? Kita makan semuanya. Zihadin, kalau makan lele dengan kotorannya juga kah? Oh, enggak, Bu. Oh ya, ya. Nah, ini ikannya kita makan tuh dari kepalanya, tutup insangnya, siripnya, dagingnya, tulangnya, fesesnya juga. Ada yang tahu kira-kira ikan apakah? Ikan teri, Bu, Kalau ikan teri. Ya, teri. benar. Teri, ya. Teri itu masuk ke dalam ikan bertulang sejati, walaupun dia kecil, tapi itu masuk ke dalam tulang sejati. Di alam, teri itu memang hidupnya selalu berkelompok, karena untuk menghindari predator, mereka harus bersatu untuk bisa defense di laut. Jadi nanti kita juga akan melakukan pengamatan terhadap ikan bertulang sejati, tapi tidak ke ikan pari. Sorry, tapi tidak ke ikan teri.
kalau di zaman saya kuliah dulu itu kita sering bawa kacang teri balado. Itu sebagai makanan karena kita masak sendiri. Nah, ikan-ikan nanti yang akan teman-teman lakukan pengamatan itu teman-teman beli di TPI Muara Angke sebelum kita berlayar ke Pulau Seribu. Nah, artinya teman-teman harus ada perwakilan yang sampai di situ ini ceritanya midnight sail ya, midnight sail. eh para nelayan yang mendarat, kemudian teman-teman pilih ikan-ikan yang memungkinkan, bebas ikannya apa saja, yang penting ada variasinya. Kemudian disimpan di dalam boxnya, biasanya berupa styrofoam yang sudah dieskan dan itu kita bawa ke pulau untuk pengamatan. Nah, ikan-ikan ini setelah kita amati, kemudian teman-teman awetkan, dimarinasi, kemudian teman-teman bakar pada malam harinya. Jadi ada sesi untuk barbecue pada malam harinya. Silakan nanti teman-teman yang senang boleh ikut join. Itu untuk dunia ikan. Jadi hanya dua yang kita amati yaitu kontra ITS dan okta ITS. Kemudian berikutnya adalah herpetologi. Herpetologi ini nanti kita lakukan menjadi 2 kali pengamatan. Yang pertama adalah untuk amfibi. Kita akan melihat katak dan kodok. Ya, sebenarnya ada katak, kodok, kemudian satu lagi ada apa ya namanya? Sesilian, tapi kita tidak punya spesimen sesilian. Nah, kemudian reptil. Nah, reptil nanti teman-teman mengamati testudinata. Testudinata ini adalah kura-kura ya, kura-kura atau kura-kura, bulus, katong, dan teman-temannya. Penyu. Nah, kita punya spesimen penyu tukik yang ada di laboratorium, karena itu teman-teman tidak perlu membawa spesimen lagi. Jadi cukup itu. Kemudian untuk ular, kita juga punya banyak spesimen, tapi karena larutan fiksatifnya itu agak kurang nyaman untuk kesehatan kita, maka kita tidak lakukan pengamatan dengan memegang langsung, tapi di balik kaca, menggunakan botol spesimen yang sudah ada. Karena itu kita perlu lakukan 2. Untuk herpetologi, di tahun-tahun sebelumnya itu pernah kita amati oxalot. Ya, oxalot. Untuk tahun ini saya tidak merekomendasikan teman-teman membeli oxalot. Itu ada di black market ya. Ketika teman-teman ingin tahu bentuknya seperti apa, teman-teman bisa browsing di internet atau nanti mengikuti perkuliahan yang sudah saya sampaikan. Nah, bagaimana dia real bergeraknya teman-teman nonton YouTube. Atau teman-teman boleh lihat ke pasar-pasar hewan yang tersedia di sekitar DKI. Ya, saya tidak sebutkan, nanti teman-teman cari sendiri bagaimana untuk melihat langsung sana, jadi tidak dengan membeli. Kenapa? Karena oxalot ini pemeliharaannya tidak gampang. Sementara status konservasinya juga sudah masuk ke hewan-hewan yang dilindungi. Karena itu tidak saya rekomendasikan bagi teman-teman untuk untuk membeli oxalot. Cukup untuk mengenal hewan ini dari literatur atau dari penjual seperti itu. Kemudian kita masuk ke hewan-hewan homotermis. Ada aves dan mamalia. Ini juga pengamatannya 2 kali. Ya, pengamatannya juga 2 kali. Untuk aves nanti teman-teman akan mengamati burung, ya burung, salah satu jenis burung seperti burung gereja, ayam, bebek, dan lain-lainnya. Nah, nanti boleh dikoordinasikan bagaimana cara pengadaan dari aves ini. Nah, kemudian mamalia. Mamalia sebenarnya kita juga bisa mengamati diri sendiri, karena manusia juga masuk ke dalam kelas mamalia. Nanti di pulau, ketika field trip, teman-teman boleh mengamati mamalia yang tersedia di pulau tersebut. Seperti kucing misalnya, kemudian sapi, domba, maaf, guguk misalnya, tapi kalau guguk, kita tidak merekomendasikan kecuali kalau teman-teman tahu bagaimana cara berinteraksi dengan guguk ini. Guguk tahu ya? Tahu, Bu. Ya, saya tidak tega menyebutkannya, tapi ya itulah An, J, dan seterusnya. Nah, kemudian pengamatan ini selesai. Semua spesimen yang sudah teman-teman amati, itu nanti kita akan analisis kekerabatannya berdasarkan persamaan dan perbedaan karakter. Nah, di sini nanti teman-teman perlu download untuk aplikasi yang namanya adalah MVSP. MVSP, Multivariate Statistical Packet. Ya, dia bisa didapatkan dari web atau nanti akan saya share kepada teman-teman dan teman-teman tinggal install di laptopnya. Softwarenya tidak berat,
kapasitas memorinya kecil dan teman-teman bisa download di laptop sendiri. Untuk melihat analisis kekerabatan ini, nanti teman-teman menggunakan koefisien Jakart namanya. Kemudian nanti teman-teman akan melihat UPGMA dendrogramnya dan teman-teman presentasikan dendrogram tersebut. Jadi selama mata kuliah sistematika hewan, baik teori maupun praktikum, teman-teman akan melaksanakan 1 kali sesi presentasi dari kelas A, B, dan C, A1, A2, B1, B2, dan C1, C2. Nanti kita cari waktu yang tepat. Nah, sebelum presentasi, tentu teman-teman sudah upload filenya di dalam satu drive, kelas A1, kelompok 1 sampai seterusnya, kelas A2, kelompok 1 sampai seterusnya. Begitu juga dengan kelas B1, B2, dan C1, C2. Seperti itu. Jadi yang teman-teman input itu di slide pertamanya adalah identitas kelompok, nama dan NIM, kelompok berapa, kelas berapa, kemudian dosennya siapa, kemudian di slide kedua capture dari MVSP yang sudah teman-teman dapatkan. Hanya itu saja. Jadi siapapun nanti akan presentasi, operator tetap bisa mengendalikan drive, tidak repot lagi mencari ini, itu, dan segala macamnya. Karena cukup membosankan ketika presentasi tidak siap dengan file yang oke. Jadi nanti ada penilaian baik untuk teori maupun untuk praktikum. Nah, kemudian ada field trip. Ya, kegiatan field trip. Kenapa field trip kita tulis terakhir sementara penutupnya adalah MVSP? Karena untuk field trip ini kegiatannya membutuhkan pengetahuan dari semua paksa yang ada. Makanya nanti saya tuliskan terakhir. Atau nanti dipindah pun ke poin 10 tidak ada masalah. Seperti itu. Nah, untuk praktikum, teman-teman tidak kami haruskan membuat laporan praktikum, tapi teman-teman harus membuat semacam hasil pengamatan, ya. Jadi dokumentasi berupa foto dan gambar teman-teman sendiri, kemudian ada keterangan dari spesimen yang diamati, kemudian ada klasifikasinya, karena kita sedang berada di mata kuliah sistematika hewan. Dari filum sampai ke spesies jika memungkinkan. Jika spesiesnya tidak diketahui bagaimana, boleh sampai genus saja. Jika genusnya masih diragukan bagaimana, boleh sampai tahapan famili, misalnya seperti itu. Jadi sampai taksa yang paling memungkinkan teman-teman melakukan identifikasi, seperti itu. Jadi ada narasi, ada klasifikasi, kemudian ada gambar berikut dengan keterangan gambar. Dan keterangan gambar semuanya menggunakan panah horizontal. Misalnya gambar apa ya? Misalnya kalau saya gambar daun lucu ya, padahal kita di hewan. Saya nggak bisa gambar hewan soalnya. Gambar ikan aja yang gampang. Ini kita anggap sebagai gambar ikan. Ini ada operculum, ini ada mata, ini ada mulut, kemudian ini ada sirip. Sirip dorsal. Nah, seperti ini. Nah, teman-teman memberikan keterangan gambar itu dengan panah vertikal. Dengan panah horizontal. Kalau tidak bisa, teman-teman buat seperti ini dulu. Ini tidak lurus ya, tapi teman-teman buatnya yang lurus. Kemudian sirip. 2. Kemudian operculum. 3. Kemudian ada mulut misalnya. 4. Jadi seperti itu. Kemudian ada lagi pectoral fin misalnya. Nomor 5. Gitu. Jadi panahnya nggak berseliweran. Panahnya rapi dan teratur. Seperti itu. Oke ya, nanti untuk teknik penyampaian hasil pengamatan praktikum, biasanya Pak Fahri berkenan memberikan kesempatan bagaimana cara menulisnya. Jadi cukup di 1 kertas saja. Mau nanti Pak Fahri dapat menyampaikannya kepada mahasiswa. Kemudian ini dikumpulkan di dalam 1 map dan itu yang teman-teman kumpulkan pada saat praktikum minggu berikutnya. Jadi masa pengamatan teman-teman lakukan sekarang di dalam misalnya pada hari tertentu di hari Selasa sesi pagi misalnya sesi jam 8 sampai sesi jam 8 pukul 30 sampai pukul 10 misalnya. Maka laporannya dikumpulkan hari Selasa minggu depan pada jam yang sama antara pukul 7.30 sampai pukul 10. Nanti akan diperiksa, kami akan melakukan pantauan secara random dan tiba-tiba ya namanya sidak. Apakah teman-teman sudah bisa membuat sebuah hasil pengamatan atau masih butuh pendampingan? Nah, laporan ini nanti akan dinilai oleh kakak-kakak asisten lab, ya, kakak-kakak asisten yang bertugas di laboratorium. Setiap kelas itu ada 1 aslabnya.
Tapi kalau di lapangan, setiap kelompok itu ada satu aslapnya, asisten lapangannya. Karena tidak memungkinkan bagi kami bertiga untuk mengamati 100 sekian puluh mahasiswa ketika berada di lapangan. Maka kami meminta bantuan kepada kakak-kakak kelas, terutama yang bergabung di NBC, untuk berkenan meluangkan waktu, tenaga, rela berpanas-panas, tidak dibayar, untuk mendampingi adik-adiknya di dalam memahami hewan-hewan yang berada di sekitar kita sebisa mungkin, semaksimal mungkin. Jadi seperti itu. Kemudian materi yang ada di penuntun praktikum ini akan inline dengan materi yang ada di teori. Ada satu materi yang perlu teman-teman pahami, tapi ini tidak kita kerjakan, ya, tidak kerjakan. Namanya adalah, tapi teman-teman lakukan di mata kuliah teknik laboratorium. Semua spesimen yang ada di lab itu harus ada identitasnya. Jadi harus ada identitas dalam berupa label. Spesimen tanpa label itu adalah sampah, maka dia akan dikeluarkan dari laboratorium, seperti apapun dia. Maka di lab kita, di Laboratorium Biologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, itu sudah ada kesepakatan untuk bentuk label spesimen hewan seperti yang teman-teman lihat di layar. Kemudian ini kita perlukan ketika ada spesimen baru yang kita titipkan di laboratorium untuk koleksi laboratorium dan digunakan pada praktikum-praktikum yang memungkinkan. Kemudian Porifera dan Coelenterata sudah kami sampaikan di sini beberapa teori juga, sehingga nanti teman-teman ketika membaca modul, jadi sebelum praktikum teman-teman harus menguasai modul. Ketika tidak belajar, tidak membaca penuntun praktikum, maka teman-teman pasti tidak akan bisa menjawab kuis karena setiap praktikum ada kuisnya. Oh ya, satu lagi, saya memberikan penghormatan setinggi-tingginya kepada teman saya, Ibu Dini Fardila. Ini masih lama ya. Ibu Dini Fardila, beliau banyak memberikan masukan kepada saya untuk menulis di sini. Nah, mudah-mudahan nanti saya bisa finalisasi penuntut praktikum ini. Jadi Bu Dini dulu banyak memberikan masukan sehingga saya bisa melakukan revisi besar-besaran untuk modul ini. Terima kasih banyak Bu Dini, dimanapun beliau berada pada saat ini. Bu Dini tetap di hati saya. Oke, kemudian ini adalah praktikum Porifera. Seperti yang saya sampaikan tadi, sudah ada tujuan praktikumnya apa, kemudian sudah ada pendahuluannya juga. Ini adalah beberapa materi yang bisa teman-teman amati nanti pada saat praktikum. Kemudian begitu seterusnya sampai ke vertebrata. Jadi di dalam modul kami sudah menyediakan space bagi teman-teman untuk melakukan pengamatan. Misalnya di sini. Ada space yang sudah kami siapkan dan teman-teman menulis laporannya di situ aja. Ya. Harus saya cek kembali nih untuk. Nah, seperti ini misalnya. Ini pengamatan ikan, vertebrata ya, invertebratanya nanti saya cek kembali. Karena kalau di semuanya disampaikan di modul, modulnya akan menjadi sangat tebal dan itu sedikit menyulitkan ketika nanti ketika teman-teman mendapatkannya harganya lebih mahal, padahal isinya kertas saja. Jadi nanti teman-teman menulisnya di kertas HVS saja untuk yang tidak ada di sini. Nah, untuk lembar pengamatan ikan itu sudah ada kolom yang teman-teman isi untuk identitas taksonomi, kelas, ordo, famili, genus, dan spesiesnya. Kemudian ada tipe mulutnya apa, tipe giginya apa. Jangan salah bahwa ikan itu mempunyai gigi. Ya, ikan itu mempunyai gigi. Kemudian ada jumlah sisik. Jadi teman-teman hitung berapa jumlah sisik di sepanjang gurat sisinya. Kemudian ada bentuk badan, body shape-nya seperti apa. Kemudian nanti akan saya berikan materi ketika pengantarnya. Kemudian tipe sisik, ya, bukan macam ini tipe. Tipe sisik itu ada 4, ya. Tipe sisik itu ada 4. Kemudian jumlah sisik pada gurat sisi, jumlah sisik melintang dan seterusnya. Rumus sirip punggung, rumus sirip anus, rumus sirip ekor dan seterusnya. Kemudian teman-teman lakukan pengamatan, ya, misalnya untuk 2 spesimen. Itu adalah karakter morfologi. Kemudian untuk vertebrata, kita juga mengamati karakter morfometri. Ini saya masih belum ini nih.
eh, kita melakukan pengamatan untuk pengukuran. Ada panjang total, ada panjang standar, ada panjang kepala, ada panjang batang ekor, dan seterusnya. Nah, ini nanti akan kami sampaikan secara detail pada saat perkuliahan berlangsung, praktikum berlangsung. Tapi intinya seperti itu. Kemudian untuk herpetologi, ini ada amfibi dan reptil. Kita bagi dua, satu kali pengamatan amfibi, ada teorinya, cara mengukur dan segala macamnya. Ini Bu Dini nih yang melakukan apa namanya, scan-nya. Bu Dini yang dari bukunya Pak Joko Iskandar. Kebetulan dosennya beliau. Kemudian eh, praktikum berikutnya adalah tentang reptil. Makanya kita pisah. Ini adalah reptil. Cara pengukurannya seperti, sorry, reptil itu masih amfibi. Ini pengamatan katak harusnya di halaman terpisah. Nah, reptil. Reptil nanti teman-teman akan melakukan pengamatan sendiri, baik untuk pengamatan sisik dari ular maupun dari ular kadal yang punya ekor dan punya kaki ya tetrapoda, bisa juga dari iguana dan seterusnya. Kemudian tanda-tanda ular yang berbisa sudah dari sini sudah saya tambahkan. Sisik dari ular ketika nanti teman-teman ada yang tertarik dengan ular, jadi teman-teman bisa kita bisa berkolaborasi dengan BRIN ya teman-teman peneliti dari BRIN. Nanti bisa PKL di sana dulu, kemudian nanti teman-teman lanjut untuk pengamatan di situ. Kemudian ini untuk Carapax dari penyu ya, dari Ordo Testuninata, Carapax dan plastronnya teman-teman amati. Kemudian masuk ke Aves, burung-burungan, pengamatan secara topografinya dulu, kemudian dari kepala, trunkus, kemudian ekstremitasnya, pengamatan, tipe kaki, dan seterusnya. Ini memang harus saya edit dulu sebelum kasih ke Pak Rama nih filenya. Kemudian ini yang akan dilakukan, kemudian ke mamalia, sama pengamatan morfologi dan morfometri juga. Kemudian analisis kekerabatan bersamaan berdasarkan persamaan dan perbedaan. Ini kita menggunakan MPSP. Kalau dulu versinya 3.1 ya, multivariate statistical packet 3.1. Kemudian nanti hasilnya seperti ini sudah kami tuliskan di sini bagaimana teknik menggunakan MPSP. Kemudian ini adalah field trip. Apa saja yang perlu kita lakukan ketika field trip. Jadi pengamatannya itu berupa keanekaragaman biota invertebrata di pesisir dan di pulau juga sebenarnya. Pesisir dan terestrial juga maksudnya. Dapat. Nah, ini juga sama, vertebrata dan invertebrata di pesisir dan daratan. Invertebrata dan vertebrata ya. Oke. Jadi seperti itu. Nah, teknisnya nanti akan kami sampaikan kembali dalam satu forum yang terpisah. Gitu. Ini alat dan bahan yang kita perlukan, prosedurnya seperti apa, kemudian dan seterusnya. Nanti akan saya cek kembali. Ada bagian-bagian yang perlu saya tambahkan secara bertahap. Nanti akan saya tambahkan di dalam penelitian praktikum sistematika hewan. eh Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Teman-teman dari kelas A1, A2, B1, B2, C1, C2 boleh membagi diri ke dalam kelompok masing-masing, ya, ke dalam kelompok masing-masing. eh atau nanti kami bagikan juga boleh, tergantung dari kesempatan bersama saja, mau yang mana yang akan kita ini eh gunakan seperti itu. Oke, teman-teman, dari semua yang sudah saya sampaikan, barangkali ada yang terlupa. Bu Irul dan Pak Fahri berkenan untuk menyampaikan tambahan informasi sehubungan dengan praktikum. Silakan. Dari saya cukup Bu, cukup lengkap ya. Kalau misalnya nanti di perjalanan ada yang harus kita tambahkan, mungkin nanti pas ketika praktikum berjalan saja. Terima kasih Bu. Oke, baik, baik. Terima kasih Pak Fahri. Bu Irul, ada yang bisa disampaikan? Cukup Bu, sudah cukup jelas alhamdulillah. Lengkap. Oke.
Kemudian dari sekian banyak yang sudah saya, Bu Irul dan Pak Fari infokan kepada teman-teman, barangkali ada yang mau ditanyakan sehubungan dengan praktikum yang akan kita selenggarakan nanti di minggu terakhir bulan Maret, insya Allah. Apakah ada yang mau ditambahkan? Silakan teman-teman. Ibu, saya izin bertanya, Bu. Silakan, Diladin. Mengenai field trip, Bu. Apakah panitia itu ada mendapat benefit, Bu, dari kegiatan ini? Barangkali seperti penambahan nilai atau apa itu, Bu? Terima kasih. Tolong catat, betul. Oke. Tidak ada penambahan nilai karena semuanya sama. Teman-teman yang bertugas atau berperan sebagai ketua panitia field trip pun itu pernah dapat nilai D ternyata. Karena saya nggak tahu ya, ternyata ketuanya adalah dia dan ternyata di dalam pembelajaran nilainya kurang. PTS atau UAS-nya kecil sehingga tidak bisa dilulus di dalam mata kuliah ini. Jadi tidak hanya teman-teman belajar berorganisasi, bukan hanya ya, sebenarnya banyak hal pencapaian tujuan pembelajaran. Jadi CPMK mata kuliah bisa tercapai, salah satunya adalah dengan mengadakan kegiatan field trip. Memang untuk kegiatan field trip teman-teman perlu dana, ya perlu dana. Jadi perlu dukungan finansial, perlu dukungan kesehatan, perlu dukungan apalagi ya tenaga dan lain-lain. Namun manfaatnya itu bisa dirasakan sampai nanti seperti itu. Boleh yang lain boleh on mic dan on cam jika ada informasi sehubungan dengan praktikum dan field trip yang ingin didiskusikan pada forum ini. Silakan, saya dan Pak Fari dan Bu Irul insya Allah akan mencoba memberikan Apa seperti itu gitu ya. Tapi saya nggak tahu kemarin itu biodasnya seperti apa laporan untuk yang pengamatan anatomi dan morfologi ikan. Nah, akan tapi karena di field trip di praktikum sistematika hewan ini di modul pun sudah ada skema atau template untuk pelaporannya ya, tempat laporannya. Jadi tidak ada lagi tuh namanya pendahuluan dan sebagainya ya. Langsung ke hasilnya, apa yang kita amati itu yang kita laporkan. Dan di situ sudah ada misalnya seperti kotak kayak gitu ya. Nanti kita laporannya di situ yang akan kita laporkan. Misalnya kalau kalian memiliki gambar, berarti mau di print silahkan ya, di print terlebih dahulu. Kemudian setiap mendokumentasikan spesimen, apapun spesimennya, kalau misalnya secara makro spesimen gitu ya, dengan pengamatan biasa, maka harus menggunakan skala. Misalnya di samping spesimen itu harus ada penggaris, misalnya seperti itu ya, supaya ketahuan berapa ukuran atau besar dari spesimen tersebut. Nah, kalau misalnya nanti menggunakan yang mikroskopis spesimennya, maka harus dicatat berapa besaran dari mikroskop yang kalian gunakan, ya, besaran okulernya berapa, besaran objektifnya berapa, seperti itu. Dan di situ dituliskan atau digambar di sketsa dengan tulisan tangan ya, dengan tangan sketsanya. Saya harus semuanya bisa mensketsa, terus kemudian memberikan keterangan-keterangannya, karakter-karakter apa saja yang dibutuhkan di situ. Misalnya pengamatan porifera ya, atau spons gitu, atau rata terumbu karang itu ya, itu bisa bagian apa saja yang menjadi karakter penting, itu yang harus disampaikan, ya harus dilaporkan. Nah, kemudian kan masih di dalam kotak itu kan ada taksanya atau taksonominya ya, mulai dari film, kelas, sampai ke spesies ya. Nah, teman-teman diharapkan ketika praktikum itu bisa sampai mengidentifikasi ya karakter-karakter tersebut, bisa sampai ke spesies ya. Kalau misalnya tidak bisa, maka sampai ke genus atau sampai ke tingkat famili, seperti itu ya. Dan mungkin di bawahnya, di bawah kotak itu mendeskripsikan deskripsi penting dari si spesimen yang kita amati, seperti itu ya. Jadi tidak ada laporan yang seperti halnya menganalisis lebih ada hasil dan pembahasan itu ya, tidak seperti itu. Jadi menurut saya lebih simpel tapi lebih efektif gitu ya, lebih ke langsung ke tujuannya apa gitu yang akan kita lakukan. Nah, kemudian khusus untuk yang ikan itu sudah ada template bagian-bagian karakter-karakter yang harus kalian isi, karena
terkait dengan morfometriknya atau pengukuran karakter-karakter tertentu. Dan terakhir adalah untuk laporan field trip ya. Laporan field trip itu laporannya seperti pembuatan makalah. Jadi laporan total gitu ya. Ada bab 1, bab 2, bab 3 dan seterusnya. Nanti bisa ditanyakan ke cuttingnya ya. Nanti juga pasti kita akan memberikan arahan-arahan untuk pelaporannya. Dan khusus untuk laporan field trip saya harap itu tidak saling membebani satu sama lain ya. Semuanya kerja sama-sama kerja dan kerja tim seperti itu ya. Nah, nanti kita pun pasti akan mengevaluasi siapa yang tidak berkontribusi, maka dia akan mendapatkan reward tidak berkontribusinya seperti apa gitu ya. Apakah nilainya tidak akan kita keluarkan, misalnya salah satu karakter nilai kan penilaian ada banyak, ada formatif, UTS, UAS dan sebagainya. Nah, apakah ada beberapa item penilaian itu yang akan tidak kita keluarkan karena ada ketidakkontribusian atau tidak berkontribusi terhadap kerja di timnya seperti itu. Ya, mungkin itu saja Bu Nati. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Fari. Barangkali dari Bu Irul ada yang bisa ditambahkan. Bu Irul, silakan. Kalau dari saya mungkin ketika di kelas saya inginnya lebih kondusif saja Bu. Jadi teman-teman lebih fokus, dikurangi bercandanya gitu. Kalau pengalaman dari tahun semester sebelumnya gitu. Jadi sekarang sudah mulai semester kemarin mungkin kalian baru adaptasi dari SMA ke kuliah gitu. Tapi untuk sekarang sudah masuk semester 2, saya berharap kalian lebih serius dan ya seperti kayak Pak Fari bilang tadi tidak mengandalkan. Jadi sebuah kelompok itu anggotanya bekerja karena akan lebih cepat kerjanya, lebih mempermudah. Seperti itu Ibu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Irul. Soft spoken sekali. Oke, baik. Terima kasih. Betul saya yang disampaikan Bu Irul. Nanti teman-teman akan adaptasi dengan pembelajaran di perguruan tinggi. Jadi yang sebelumnya di SMA, sekarang teman-teman sudah ke perguruan tinggi, dan teman-teman sudah dianggap sebagai satu individu dewasa. Ya, walaupun peralihan ke dewasa, tapi teman-teman sudah dihitung apapun yang teman-teman sampaikan. Oh iya, terima kasih Zahadin yang sudah membentuk kepanitiaan. Teman-teman dari angkatan 2025, khususnya mahasiswa yang mengikuti praktikum tematika hewan pada hari ini, sudah berkenan hadir di weekend ya atau di hari liburnya. Mudah-mudahan apa-apa yang kita sampaikan tadi ya bermanfaat bagi kita semua dan tentunya akan memberikan kelancaran dan kesuksesan selama 1 semester ke depan dalam praktikum tematika hewan baik di laboratorium maupun di lapangan nanti. Baik, sebelum kita akhiri, marilah kita sama-sama bacakan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Makasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bapak. Mohon Terima kasih maaf Pak Bu. batin ya. Terima kasih.